Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ruqayyah dari kelas A16 dengan nomor NIM 22811300800. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan masalah materi mata kuliah Ushul At-Tarbiyah, yaitu tentang ruang lingkup Ushul At-Tarbiyah. Di mana dalam ruang lingkup Ushul At-Tarbiyah ini ada 3 item yang akan kita presentasikan, yaitu yang pertama pengertian dari Ushul At-Tarbiyah, lalu yang kedua dalil tentang At-Tarbiyah, dan yang ketiga yaitu tentang fungsi dan tujuan Ushul At-Tarbiyah. Kita masuk ke item pertama, yaitu masalah pengertian Ushul At-Tarbiyah. Usul itu artinya yaitu landasan, dasar atau pokok. Sedangkan At-Tarbiyah yaitu pendidikan Islam. Dari dua makna itu bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari usul At-Tarbiyah yaitu merupakan landasan pendidikan Islam yang menjadi dasar kependidikan Islam. Kita masuk ke item yang kedua, yaitu masalah dalil At-Tarbiyah, di mana dalil At-Tarbiyah tidak hanya terdapat dalam Al-Quran, tetapi juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam Al-Quran dalil At-Tarbiyah itu terdapat dalam surah Al-Imran, itu ayat 79. Nah, di mana artinya yaitu tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabiannya, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu sudah mengajarkan kitab dan karena kamu juga sudah mempelajarinya. Selain dalam Quran surat Al-Imran, dalil At-Tarbiyah juga terdapat dalam Quran surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5, yang dimana dalam surat Al-Alaq ini yaitu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, di mana artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selain dari dalil Al-Quran, dalil At-Tarbiyah juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama hadis riwayat Hakim, di mana artinya yaitu tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Lalu yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari, di mana artinya itu di sini yaitu jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit dan kemudian lama-lama menjadi banyak. Melalui hadis
tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umat Muslim untuk menjadi seseorang pendidik yang penyantun dan paham tentang ilmu agama, ilmu fikih, dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam mendidik anak dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Di mana pendidikan itu bertujuan agar anak-anak mampu memahami dan mengamalkan ajaran agama. Di samping itu, anak-anak dapat menjadikan pendidikannya sebagai pegangan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Lalu kita masuk ke item yang ketiga, yaitu masalah fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah. Fungsi usul at-tarbiyah itu yaitu ada dua. Yang pertama di sini sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Lalu yang kedua yaitu pengembangan ilmu pendidikan Islam. Selain dua fungsi itu, ternyata usul at-tarbiyah juga memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama dasar ilmu pendidikan Islam. Lalu yang kedua yaitu pegangan para ahli atau aktivis pendidikan Islam dalam melakukan pembelajaran pendidikan Islam. Sekiranya hanya itu yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.